Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat untuk para hadirin yang saya hormati, terutama para pegawai, pimpinan perusahaan, dan teman-teman di bidang HRD, serta seluruh masyarakat yang peduli akan kesehatan mental. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja waras secara mental. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih, siapa di sini yang pernah merasa stres karena pekerjaan, burnout sama pekerjaan, atau bahkan rasa buntu sama pekerjaan? Tenang, kalian gak sendirian. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting tapi sering banget kita abaikan, yaitu kesehatan mental di lingkungan kita bekerja. Di tempat kerja itu wajar banget kalau ada target, deadline, atau masalah yang bikin kepala kita tuh ikut panas dan juga pusing. Kita bisa sebut itu sebagai tantangan. Tapi kalau tantangan ini berkepanjangan, itu bisa bikin mental karyawan itu down. Terus kalau mental down, apa sih dampaknya buat karyawan ini? Oke teman-teman, penelitian menunjukkan bahwa stres kerja bisa benar-benar menurunkan kesejahteraan mental. Gejalanya apa aja sih? Bisa mulai dari rasa cemas, mudah marah, hingga sampai kehilangan motivasi. Tak hanya mental, stres kerja juga berdampak pada fisik. Sakit kepala, jantung berdebar, hingga bangun tidur tanpa merasa capek. Itu semua juga jadi tanda keluhan kronis akibat tekanan kerja. Stres membuat kita sulit fokus, sering lelah, produktivitas pun jadi menurun. Oke, bahkan jika dibiarkan terus-menerus, stres bisa berkembang menjadi burnout. Terus kalau kita burnout, apa sih yang harus kita terapin? Oke, aku ada beberapa strategi yang bisa diterapin oleh teman-teman semua yang sedang menjalani burnout. Yang pertama, edukasi dan juga manajemen stres. Teknik sederhana seperti pernapasan dalam, mindfulness, dan juga latihan relaksasi itu efektif banget buat mengurangi stres. Lalu yang kedua, ada dukungan dari perusahaan. Burnout di tempat kerja itu tidak lepas dari perusahaan ya teman-teman. Jadi, manajer dan juga pimpinan harus menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lalu yang ketiga, ada strategi coping dari diri kita sendiri. Strategi ini berasal dari kita sendiri, yaitu membangun hubungan sosial yang sehat untuk teman-teman kerja tentunya. Lalu yang keempat, ada pengaturan beban kerja dan juga waktu istirahat. Kita harus selalu menerapkan work-life balance di tempat kerja ya teman-teman. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada penyuluhan dan monitoring berkala. Penyuluhan rutin pentingnya kesehatan mental dan deteksi dini itu penting untuk dilakukan untuk menjaga teman-teman ini tetap waras di tempat kerjanya. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas strateginya. Lalu untuk mendukung strategi itu berjalan dengan efektif, kita harus menciptakan lingkungan yang sehat di tempat kerja. Lingkungan yang mendukung kesehatan mental ini tidak lepas dari peran teman-teman semuanya. Yaitu bisa hal yang paling sederhana dulu nih, ada saling menyapa dan juga menghargai. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih, permintaan maaf, dan juga tolong. Ini adalah 3 kata wajib yang harus kita lakukan di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sangat efektif untuk kesehatan mental kita semuanya. Lalu yang tak kalah penting, kita juga harus menciptakan ruang untuk karyawan itu bebas berpendapat tanpa takut untuk dihakimi. Lalu yang terakhir, kita harus mengatur beban kerja secara manusiawi. Kita harus memberikan breathing space di sela-sela pekerjaan kita. Dan kita juga harus mendukung program seperti Wellness Day, olahraga ringan, atau sekedar sesi sharing santai sama coworkers kita. Teman-teman semua, untuk menciptakan lingkungan kerja tadi, gak usah kita harus bergantung sama orang lain, sama coworkers kita. Kitalah yang harus menjadi agen inspirasi. Kita yang pertama kali mengucapkan terima kasih, kita yang pertama kali mengucapkan tolong, dan juga kita yang pertama kali mengucapkan maaf. Mari, ayo kita menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental karyawannya. Kesehatan mental itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Oke, lingkungan kerja yang baik bukan menuntut karyawan untuk menjadi kuat, tetapi memberikan dukungan agar mereka menjadi yang terbaik.
Oke, saya Taskia Debayus Gina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.